Selamat tengah hari dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudari semua. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa di dalam kalender Kristen karena kita mengingat hari Pentakosta atau hari bila mana dalam Alkitab dikatakan tentang pencurahan Roh Kudus kepada umat Tuhan. Hari ini juga kita ada kesempatan untuk mengingat semua guru-guru di dalam jemaat, di dalam kalangan jemaat, dan mendoakan mereka sebagaimana yang dikehendaki supaya mereka juga akan memandang kepada Guru Agung kita, Yesus Kristus. Bila kita berbicara mengenai Guru Agung, yaitu Yesus Kristus, Dia telah mengatakan bahwa Dia akan pergi kembali selepas Dia menyelesaikan karya penyelamatan di bumi. Kemudian Dia kembali ke surga. Tapi sebelum Dia kembali ke surga, Dia telah memberitahu satu perkara penting, yaitu bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada umatnya untuk tujuan surgawi bagi kemuliaan Tuhan. Sebab itu pada hari ini kita ingin berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang diambil daripada pembacaan Injil sebentar tadi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan juga pimpinan Roh Kudus yang telah pun diberikan kepada umat-Mu dengan jaminan bahwa Dia akan bekerja di antara kami. Sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman-Mu sejak dari dahulu, dari permulaannya, Roh Kudus yang sama, yang akan menerangi hati kami dengan kebenaran-Mu, supaya hati kami bukan saja mengerti secara intelek, tetapi juga akan merasakannya, mengalaminya, kuasa firman Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, supaya hidup kami akan diubah untuk mengikuti Engkau dan memuliakan Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Yesus Kristus berkata bahwa apabila Roh Kudus datang, Dia akan melakukan pekerjaannya. Dan untuk itu saya ingin mengungsikan kepada Anda, ada 4 jenis pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan pembacaan Injil yang ada. Dan penyampaian firman Tuhan hari ini begitu sederhana kerana di tengah-tengah setiap perkara yang kita ingin sampaikan, kita perlu merenungkannya sendiri melalui soalan-soalan yang akan ditanyakan kepada kita secara pribadi. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang ada di tengah-tengah kita akan menerangi hati kita, akan meyakinkan hati kita untuk kebenaran dan juga pada masa yang sama keyakinan daripada Tuhan mengenai kebenaran Tuhan. Hal pertama, bila Roh Kudus datang, Ia akan memberikan kesaksian penting. Dikatakan di sini bahwa dalam ayat yang ke-26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Yesus telah berkata bahwa kedatangan Roh Kudus itu adalah untuk kesaksian, untuk misi, untuk kelanjutan, kelangsungan gereja. Bukan untuk pada waktu itu saja. Jadi tidaklah betul bila ada orang mengatakan bahwa tanda-tanda kedatangan Roh Kudus hanya berlangsung pada zaman yang dulu dan tidak berlangsung pada hari ini. Seperti pembaptisan Roh Kudus, orang berbahasa roh, atau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda-tanda dan mujizat. Orang berfikir dan berpendapat bahwa itu hanya berlaku pada zaman dahulu, pada zaman Alkitab sedang ditulis. Tetapi seluruh tujuan untuk
Roh Kudus datang atau diutus di tengah-tengah umatnya adalah berbicara tentang kelangsungan misi, dan melalui kelangsungan misi itu beberapa perkara lain harus terjadi seperti pembetulan, bimbingan, kepimpinan, keyakinan melalui kuat kuasa Roh Kudus dalam hati orang yang telah berdosa tapi perlu diyakinkan kembali, perlu diberikan pembetulan yang sepatutnya supaya tidak akan menyebarkan sesuatu yang tidak betul mengenai Yesus Kristus. Sebab itu dia mengatakan bahwa ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Roh Kudus menjadi pemangkin kepada kesaksian mengenai siapa Yesus Kristus itu sendiri. Itu mengenai Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi ayat yang ke-27 dikatakan bahwa tetapi kamu juga harus bersaksi, kata Yesus, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dia memberitahu murid-muridnya, rasul-rasul awal, bahwa mereka bukan sahaja dapat menerima Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus itu, tetapi Roh Kudus yang nanti mereka akan terima dalam kehidupan mereka akan menjadi satu tenaga baru, menjadi satu dorongan baru, menjadi satu pimpinan baru, pengupayaan baru untuk bersaksi bagi Yesus. Sama seperti Roh Kudus bersaksi untuk Yesus, tentang Yesus. Demikian juga Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menjadikan kita pribadi yang bersaksi, pribadi yang terus-menerus melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh Tuhan dengan mengutus Roh Kudus-Nya. Saudara, saya telah memperhatikan kejadian-kejadian bila Roh Kudus dicurahkan. Ada yang mungkin melihat agak ganjil. Tetapi dua perkara yang saya pelajari adalah ada kumpulan yang mengutamakan karunia-karunia Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa kalau mereka ada karunia seperti begini, maka mereka lebih rohani daripada orang yang hanya menerima karunia yang sedemikian sedikit. Sehingga karunia-karunia rohani ini menjadi ukuran kepada tahap kerohanian seseorang. Tahap kerohanian seseorang tidak diukur dengan karunia-karunianya. Tahap kerohanian seorang diukur daripada apa yang dilakukannya dengan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebab itu kita akan dibawa kepada satu segi yang lain, bukan saja mengenai karunia-karunia rohani, tapi juga buah Roh Kudus. Tidak guna seorang berbahasa roh kalau nanti keluar daripada gereja dia kutuk orang lain, umpat orang lain. Tidak guna orang punya 2-3 jenis bahasa roh yang luar biasa, sangat spektakuler. Tetapi bila sudah membawang berkumpul sama-sama, luar biasa umpatnya. Bagaimana mungkin kita menjadi penerus kepada legasi penginjilan kalau hidup kita menjadi batu sandungan, walaupun kelihatan sangat rohani di gereja, tapi terlampau rohana di luar sana. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sangat penting untuk konsisten dalam hal hidup di dalam roh. Yesus berkata, kalau Roh Kudus datang, dia akan bersaksi mengenai aku. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus yang sama harus bersaksi mengenai Yesus Kristus sebagai pusat daripada seluruh kesaksian kita untuk kemuliaan Tuhan. Selepas poin pertama saya tanya, bila kali terakhir Anda telah menyaksikan, mengungsikan Yesus Kristus kepada orang lain?
Saya tidak suruh angkat tangan lah, nanti bikin malu kumpulan kan. Tetapi dengar soalan ini. Kalau Anda menganggap yang Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda harus menjadi saksi bagi Tuhan. Soalannya adalah, kalau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, bila kali yang terakhir Anda telah mengungsikan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Sebab Yesus berkata, bila Roh Kudus datang, ia akan bersaksi tentang aku. Yang kedua adalah keinsafan. Semua kata keinsafan. Keinsafan menghasilkan kesalehan. Sebab itu di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 bahagian penginsafan ini dilakukan oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah ayat 9, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kita hanya boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus kalau memang kita telah benar-benar yakin terhadap keberdosaan kita. Sama seperti kita hanya benar-benar mengerti nilai pengampunan kalau Anda dan saya telah benar-benar disakiti. Saya ulang lagi. Anda dan saya hanya mengerti harga satu pengampunan kalau Anda benar-benar telah disakiti. Kalau Anda belum disakiti, Anda tidak merasa pengampunan itu terlampau mahal harganya. Ini kadang-kadang saya lihat di media massa, media sosial, rumah tangga orang yang bergolak, netizen pula sumpah menyumpah satu sama lain. Apakah tidak mengena dengan kamu? Nah, itulah keadaannya. Tim lain yang kalah, kita pula yang marah kalau main bola. Apa hal? Itu adalah karena kita hanya mampu memahami harga sebuah pengampunan kalau kita benar-benar telah disakiti. Demikian juga halnya dengan dosa. Kita hanya benar-benar diinsafkan daripada dosa kita kalau kita benar-benar telah menyadari sepenuhnya keberdosaan kita. Kalau setengah-setengah masih lagi mau mempertahankan diri sendiri di hadapan Tuhan, pertaubatannya itu juga setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita benar telah menyadari keberdosaan kita begitu dalam, maka barulah kita akan merasa kepentingan dan nilai keinsafan itu. Yang kedua adalah soal ayat yang ke-10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan kebenaran, dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dia adalah yang benar. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus Kristus. Menunjukkan bahwa tanpa Dia dan selain Dia tidak ada kebenaran yang mutlak. Dalam hal itu, kita perlu membandingkan diri sendiri mengenai
kebenaran kita. Jenis apakah kebenaran yang kita pegang? Apakah itu kebenaran daripada Tuhan atau kebenaran diri sendiri? Sejauh mana kita telah menyadari dosa kita sedalam mana? Apakah itu sekadar setengah-setengah atau mungkin segalanya telah terbongkar dan ada satu kemuflisan rohani yang kita menganggap tidak ada lagi kebenaran di dalam kita. Satu-satunya pengharapan yang ada adalah penghukuman di dalam Tuhan yang hanya boleh dipulihkan, hanya boleh dirawat, hanya boleh diobati oleh pengampunan Yesus Kristus di atas salib. Kalau seseorang sudah menyadari bahwa tidak ada apa-apa yang benar di dalamnya, dia akan tetap mencari kebenaran di dalam Yesus Kristus. Selagi kita merasa benar, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita masih mempertahankan kebenaran diri sendiri. Segi yang ketiga itu mengenai penghakiman ayat 11. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Pada dasarnya penghakiman telah datang kepada dunia dan dunia telah dalam perjalanan menuju kepada penghakiman terakhir. Apakah kita tidak takut dihakimi? Apakah kita masih mempertahankan diri sendiri sampai tidak mau insaf daripada dosa dan kebenaran Tuhan serta akibat penghakiman ini? Saudara, bila Roh Kudus datang, Dia akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman ini. Sedalam mana kita telah bersiap sedia? Sejauh mana kita telah merelakan diri untuk dinilai oleh Tuhan dalam penghakiman? Ini akan terserlah melalui gaya hidup kita sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu halangan untuk menerima kepenuhan Roh Kudus adalah dosa, ketidakbenaran, dan juga tidak takut dihakimi. Kita perlu ada hati yang rendah setiap waktu di hadapan Tuhan untuk mengusungkan diri dan membiarkan Roh Kudus memenuhi kita, sehingga seluruh hidup ini dipimpin oleh Tuhan. Seluruh hidup ini dipakai seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaannya. Bila Roh Kudus datang, Dia akan menginsafkan kita. Yang ketiga, bila Roh Kudus datang, ada kepimpinan yang luar biasa dalam ayat 12 dan 13 kepada kebenaran. Dikatakan bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 12 memberi kita dua perkara penting. Yang pertama adalah Tuhan tahu. Tuhan ada keprihatinan besar terhadap gerejanya. Sehingga Dia katakan, saya ada banyak hal yang saya mau beritahu kepada rasul-rasul. Banyak hal yang saya mau beritahu kepada gereja. Dia tahu keperluan kita. Dia tahu apa yang harus ada di dalam kita. Sehingga Dia mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Hal itu hanya diketahui oleh Yesus Kristus. Karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa yang luar biasa, yang berfaedah bagi kita. Sebab itu Dia mau memberi. Tetapi ternyata bahwa dikatakan di sini, sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Bermaksud, walaupun Tuhan ada keprihatinan terhadap kita dan mau memberikan apa saja yang terbaik untuk kita, tapi kalau Anda belum bersiap sedia untuk menerimanya, termasuk kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kalau Anda secara rohani belum bersiap sedia untuk menerimanya, itulah salah satu alasan mengapa Anda dan saya tidak menerima kepenuhan daripada Tuhan.
Saudara, tetapi apa yang berlaku? Ayat 13, apabila ia datang. Semua kata apabila ia datang. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran ini berdasarkan kepada firman Tuhan. Ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ini akan memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak menyebarkan sesuatu yang lain daripada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus memberikan maklumat ini, amanat ini kepada murid-muridnya yang pertama. Karena dia tahu bahwa apabila mereka tersebar di seluruh tempat, mereka harus dipimpin kepada kebenaran yang asli, supaya tidak menyebarkan sesuatu yang bukan daripada firman Tuhan. Bukankah ada di antara kita tahu itu permainan, main bisik-bisik? Ada barisan yang panjang, kemudian ada beberapa barisan pasukan. Seorang akan membisikkan kepada orang paling belakang dalam barisan itu beberapa ayat. Yang anehnya, mereka akan bisikan kepada orang selanjutnya satu demi satu. Mungkin kamu perlu buat permainan ini lain kali. Sampai di depan, dan mereka diminta untuk memberitahu apa yang mereka dengar daripada belakang. Lain sudah itu. Kalau tidak percaya, kamu cobalah. Kalau kamu ada 5 orang dalam keluarga, bapaknya bisikan sesuatu dari belakang. Kemudian anak-anaknya bisikan kepada ibunya, kemudian ibunya akan beritahu. Tepat atau tidak perkataannya. Misalnya dia kata, Yesus mengasihimu. Sampai di penghujung sana, belum tentu itu yang dia kata. Sebab memang di tengah-tengah akan rusak ayat-ayatnya. Tidak tahu kenapa. Yesus adalah seperti begitu. Dia sangat prihatin supaya jangan ada penyesatan. Jangan ada pemalsuan daripada firman Tuhan. Sebab itu dia mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita kepada kebenaran. Di dalam ilmu berkhotbah, kalau saya boleh berkongsi sedikit, ada 3 jenis atau pendekatan berkhotbah. Satu adalah pendekatan topikal. Ada tajuk yang diberikan dan pengkhotbah akan pungut ayat, petik ayat dari Alkitab untuk menyukung apa yang dia mau sampaikan. Tajuk yang dia sampaikan. Itu dipanggil topikal. Ada lagi satu jenis khotbah adalah tekstual. Berdasarkan kepada hanya ada satu ayat saja. Seperti Yohanes 3:16 dan sebagainya. Dan dia hurai daripada itu dengan poin-poin yang ada. Jenis ketiga adalah jenis exegesis. Dan ini yang selalu saya pakai di All Saints. Mengapa saya suka pakai exegesis? Bukan topical, bukan itu textual. Sebab sering kali bila kita menggunakan pendekatan tekstual, ada pencubaan besar untuk mengutip ayat-ayat di luar konteks dalam Alkitab untuk menyukung apa yang kita mau katakan. Jadi kalau Anda sadar, sejak saya di katedral, selalu kita belajar daripada siri khotbah dengan menggunakan buku-buku dalam Alkitab. Untuk beberapa bulan ke depan, selepas minggu hadapan, petikan daripada Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 minggu hadapan punya teks. Bulan Jun kita akan mulai berbicara mengenai 7 gereja dalam kitab Wahyu. Jadi bacalah kitab Wahyu
Sebab kita akan berkhotbah daripada pasal 2, pasal 3 kitab Wahyu. 7 gereja. Dan apakah kira-kira penampilan 7 gereja di dalam Alkitab ini pada hari ini? Ini dipanggil exegesis. Kita menggali kebenaran daripada Alkitab supaya akhirnya kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita merelakan hidup kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan kita mau mengubah Alkitab. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya selepas 7 gereja ini yang dijangka akan sampai kepada bulan Julai. Kita akan masuk kepada satu tajuk yang lain. Dan itu diambil daripada kitab Efesus. Satu demi satu kita mau pelajari. Sebab tema All Saints pada tahun ini diambil daripada kitab Efesus. Redeeming, the year of redeeming time. Tahun menebus waktu. Banyak waktu yang telah hilang sebelumnya. Sekarang kita perlu tebus kembali. Krisis kita, COVID sudah datang. Itu ada banyak waktu yang telah hilang. Kesempatan hilang. Peluang hilang di dalam pelayanan. Jiwa hilang. Kehidupan hilang. Saudara, kita perlu menebus waktu. Itu beberapa bulan pada masa akan datang. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Tapi dalam semua ini, kita perlukan pimpinan Roh Kudus. Bukan keupayaan dan pemikiran kita. Bukan kepintaran kita. Saudara, soalannya sekarang adalah, jenis kebenaran apa yang sedang Anda ikuti hari ini? Kebenaran firman Tuhankah? Atau kebenaran diri sendiri? Kita perlu melihat semua ini supaya Anda dan saya tidak sesat dan tersesat daripada maksud Tuhan. Yang keempat dan terakhir adalah kemuliaan atau memuliakan Yesus. Dalam ayat yang ke-14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus bekerja untuk memuliakan Yesus dalam kehidupan kita dan gereja dan masyarakat. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita hanya memuliakan Yesus Kristus. Bila Anda berada dalam gereja, nama siapa yang sangat populer? Baik di sini ataupun gereja tempat lain. Yesus atau orang lain? Sasaran kita dalam kehidupan adalah mempopulerkan Yesus Kristus, bukan siapa-siapa. Saudara, sebab kita dipanggil untuk memuliakan Yesus Kristus. Roh Kudus akan melakukan pekerjaannya supaya kita yang percaya ini memuliakan Yesus Kristus dan bukan yang lain. Bukan pendetanya, bukan gerejanya, bukan sistemnya, bukan siapa-siapa. Ada orang tertarik pergi di gereja-gereja tertentu sebab worship teamnya dan musiknya. Ada orang tertarik karena khotbah-khotbahnya. Ada orang tertarik karena kawan-kawannya. Ada orang tertarik karena cari perhubungan bisnis atau business connection. Ada orang tertarik karena aku di sini, bangsaku ada di sini, kawan-kawanku ada di sini.
dan sebagainya. Tuhan tidak merencana seperti begitu. Bila Roh Kudus datang, tujuan kita berada bersama-sama adalah untuk memuliakan Yesus Kristus. Kalau kita telah telanjur dengan hal-hal demikian, saya merayu jemaat Tuhan, bertobatlah hari ini sebelum penghakiman datang. Sebab yang dimuliakan hanya Yesus Kristus. Inti daripada seluruh kedatangan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 sebagai penutup adalah kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Inti daripada kedatangan Roh Kudus ke dalam gereja adalah supaya kelangsungan dan kesinambungan misi penyelamatan jiwa akan diteruskan dari generasi kepada generasi selanjutnya. Saya tidak kira berapa kali Anda jatuh apabila didoakan di hadapan. Yang saya kira dan saya tahu Tuhan akan kira adalah bagaimana cara hidup Anda apabila Anda telah bangkit daripada kejatuhan didoakan itu. Bukan saya tidak percaya. Saya juga mendoakan orang dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kadang-kadang disentuh, kadang-kadang bercakap begitu saja orang jatuh. Saya percaya mereka jatuh di dalam kuasa Tuhan. Tetapi tidak kira berapa kali mereka jatuh. Yang saya kisah dan saya tahu Tuhan mau lihat bagaimana gaya hidup mereka selepas mereka bangkit daripada kejatuhan itu. Saya tidak kira berapa jenis bahasa roh yang Anda tahu dan perkatakan. Yang saya kira dan saya percaya Tuhan kira adalah selepas Anda berbahasa roh, bagaimana bahasa mulut Anda? Membawang? Menyumpah? Meruntuhkan orang lain dengan kata-kata? Atau Anda penuh dengan dorongan, membangun, penghiburan, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Semua ini tergulung dalam kategori menjadi saksi, sehingga bukan saja bagi kita, tapi juga untuk generasi akan datang, yang akhirnya diselamatkan, karena ada kelangsungan dan kesinambungan misi gereja sejak dari dahulu lagi. Sebab Roh Kudus adalah pengarah misi gereja dan kita tidak boleh lari daripada pimpinan Roh Kudus. Sekali kita lari daripada pimpinan Roh Kudus, misi yang kita lakukan tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudari, saya telah membentangkan kepada Anda 4 pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama adalah kesaksian mengenai Yesus Kristus. Yang kedua adalah keinsafan yang membuahkan kesalehan. Yang ketiga adalah Anda dan saya dipimpin atau kepimpinan di dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya bila Anda klaim yang Anda telah dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda akan memiliki keempat-empat ini. Kalau Anda belum memilikinya dan mau memilikinya, Anda perlu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap waktu. Bukan satu masa, tapi setiap waktu dibaharui oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati
Kiranya Roh Kudus Tuhan memenuhi Anda dan saya setiap waktu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Roh Kudus Tuhan yang sama telah menyatakan firman Tuhan dari dahulu. Roh Kudus yang sama juga ada di sini untuk menerangi hati kami. Suara hamba-Mu berhenti sampai di sini, tetapi suara Roh Kudus akan terus kedengaran di dalam setiap hati orang percaya, sehingga kami diperingatkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.